Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tistantia Pustita. Di sini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Identifikasi Motif Sarung Tenun Goyor Botolan Kabupaten Pemalang menggunakan metode K-Neurosnackboard dengan dosen pembimbing Veronica Luciana STMKOM. Latar belakang dari skripsi saya yaitu daerah di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pemalang, dikenal sebagai pusat produksi tenun, terutama sarung tenun goyor. Sarung ini terbuat dari benang rayon dan ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Terdapat dua jenis sarung goyor, yaitu sarung goyor botolan dengan 11 pola sederhana dan sarung goyor warangan dengan 2 pola sulit. Karena motif sarung botolan sangat mirip, orang awam sering kesulitan membedakannya. Saat ini, identifikasi motif masih dilakukan secara manual, yang kurang efisien dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program identifikasi sarung tenun goyor berbasis pengolahan citra dengan metode KNN. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana cara mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan yang terdapat di Kabupaten Pemalang. Yang kedua itu ada bagaimana menerapkan metode KNN sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan di Kabupaten Pemalang berdasarkan corak. Yang ketiga itu ada bagaimana tingkat akurasi pada identifikasi sarung tenun goyor Pemalang dalam mengimplementasikan metode KNN. Yang keempat itu ada bagaimana merancang sistem untuk mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan dengan menggunakan metode KNN. Kemudian selain ada rumusan masalah, di sini terdapat batasan masalah. Yang pertama itu ada penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi sarung tenun goyor botolan yang terdapat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Yang kedua itu ada penelitian ini berfokuskan pada penggunaan metode KNN untuk mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan. Yang ketiga itu ada penggunaan data citra sebagai dasar identifikasi motif. Yang keempat ada penelitian ini akan merancang sistem perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan berdasarkan corak. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yang pertama itu ada mengetahui tingkat keakuratan dalam mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan Pemalang berdasarkan corak dengan menggunakan metode KNN. Yang kedua, membuat sistem yang dapat mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan Pemalang menggunakan metode KNN. Yang ketiga, ada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif sarung tenun goyor botolan yang ada di Kabupaten Pemalang. Yang keempat, ada penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan di Kabupaten Pemalang berdasarkan corak. Kemudian yang kelima, ada dapat digunakan sebagai media belajar untuk menilai berbagai macam motif sarung tenun goyor botolan Kabupaten Pemalang dari corak. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian lainnya. Yang ketujuh, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan ketika melakukan analisa jenis sarung tenun goyor yang ada di Indonesia. Kemudian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada analisa masalah, kedua ada pengumpulan data, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Analisa masalah ini yaitu sarung tenun goyor botolan merupakan kain tradisional Indonesia dan motivasi yang memerlukan keahlian khusus. Diidentifikasi menggunakan metode KNN. Proses identifikasi ini melibatkan pembagian citra sarung menjadi tahap pelatihan dan pengujian, dimulai dari ekstraksi citra hingga penerapan metode KNN. Yang kedua itu gambar sarung tenun goyor botolan dikumpulkan dari pengrajin dan penjual dalam format JPG, mencakup 11 motif dengan masing-masing 4 gambar. Data ini kemudian diolah dan disimpan dalam format SLS. Berikut tampilan sistem dari sistem identifikasi motif sarung tenun goyor botolan Kabupaten Pemalang. Yang pertama itu ada input gambar. Input gambar ini berarti button input gambar itu menginput file data uji yang sudah disediakan dalam folder tertentu. Yang kedua itu ada grayscale. Grayscale itu mengubah citra asli menjadi citra keabuan seperti yang ada di gambar. Kemudian ada ekstrasi citra. Ekstrasi citra ini mengekstrasi citra yang kemudian hasilnya
ada dalam tabel GLCM yang terdapat kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Kemudian ada tombol identifikasi. Identifikasi ini ketika diklik akan mengidentifikasi citra tersebut, citra yang sudah di input. Yang ada di gambar itu citra belah ketupat, motif belah ketupat dengan akurasi KNN 70,45. Dan tombol reset ini untuk mengulang dari awal. Kemudian hasil dan pembahasannya itu berdasarkan hasil identifikasi yang terdiri dari 44 citra data uji yang dilakukan pengujian, terdapat 31 data citra yang outputnya sesuai dan ada 13 citra yang outputnya tidak sesuai. Maka rumus yang digunakan untuk menentukan tingkat akurasi yaitu sebagai berikut. Tingkat akurasi sama dengan jumlah data yang terklasifikasi dengan benar dibagi jumlah total data uji dikali 100%. Jadi tingkat akurasi yang penelitian ini dapatkan 31 data citra yang benar, kemudian dibagi 44 data uji dikali 100% yang hasilnya 70,45%. Hasil dari perhitungan tingkat keakuratan algoritma KNN untuk mengidentifikasi motif sarung tenun goyor botolan Kabupaten Pemalang yaitu sebesar 70,45%. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, yang pertama itu ada ekstraksi citra GLCM dan metode KNN berhasil mengidentifikasi pada motif sarung tenun goyor botolan Kabupaten Pemalang dengan data latih 799 dan data uji 44 citra. Yang kedua itu hasil dari pengujian ini dengan metode KNN dan ekstraksi GLCM menghasilkan nilai akurasi sebesar 70,45%. Saran yang dapat diambil yaitu untuk pengembangan penelitian ini dapat menggunakan metode dan ekstraksi citra yang lain untuk mengidentifikasi motif citra agar mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari penelitian ini. Yang kedua itu ada penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah motif citra sarung goyor dari daerah lain untuk identifikasi. Sekian dan terima kasih hasil paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.